Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit yang melanda negeri kita tercinta. Oke, baik. Malam ini saya sengaja nge-record ya. Nge-record tugas akhir saya untuk melakukan dokumentasi ya. Dokumentasi sejauh mana tugas akhir saya buat per 11 April 2020 ya. Oke, sebelumnya di sini saya membuat tugas akhir itu dengan judul Network Automation ya. Network Automation, otomatisasi jaringan menggunakan Python dan Linux ya, dengan OS Linux Ubuntu Server. Oke, dan beberapa library pendukung Python seperti Paramiko ya untuk SSH koneksi, terus Django untuk web frameworknya. Oke, Neo Automation di sini uh, dapat melakukan otomatisasi jaringan ya, sehingga dapat menyederhanakan jaringan. Oke, di mana uh, studi kasus di kantor saya itu masih menggunakan traditional network ya. Dalam tanda kutip, jika nih di sini bisa teman-teman lihat, saya punya 3 router ya. Nah, tradisional maksud saya di sini, jika saya melakukan konfigurasi, anggaplah itu konfigurasi saya mau mengubah port dari IP service di mikrotik saya misalnya. Misalnya mikrotik portnya si FTP itu kan 21 ya, saya mau rubah jadi 2121 misalnya ke semua router. Jadi traditional network di sini yang biasa disebut traditional network itu, jadi saya mengharuskan saya meremote satu persatu mikrotik saya. Remote router A ya, remote ini bisa via SSH ataupun Winbox ya. Remote router A, terus kemudian udah selesai, yang mana nanti scriptnya itu hanya satu baris gitu loh. IP service ya, edit FTP port gitu ya, diubah portnya jadi berapa gitu. Nah, oke, dimana saya harus remote router A, selanjutnya remote router B, remote router C, router D, dan seterusnya. Nah, seandainya router saya itu kalau router saya itu masih sedikit ya, cuma dua device ini masih enak ya untuk remote seperti itu ya. Namun kalau router saya itu udah ratusan gitu ya, dan yang saya konfigurasi hanya satu baris script, kayak ngerubah IP service tadi atau ngerubah DNS atau nambahkan script firewall gitu misalnya. Nah, hanya satu baris. Nah, hanya satu baris tadi, cuma karena ratusan router yang harus dikonfigurasi, tentu membutuhkan waktu yang banyak. Mungkin seharian kerjaan kita cuma ngonfig itu doang, 100 router. Tentu jadinya nggak efisien yang pertama. Yang kedua, eh, kerjanya berulang-ulang. Ketiga, risiko terjadi human error ya. Nah, dengan network otomasi di sini, kita membuat sebuah server otomasi yang menggunakan Linux, di mana nanti konfigurasinya kita masukkan di server otomasi tadi ya menggunakan script Python. Nanti dari script Python-nya akan mengirimkan ke masing-masing router. Misalnya ada 100 router, nanti dikirim tuh kayak broadcast gitu ke 100 router. Jadi kita sambil nunggu konfigurasi, kita bisa ngopi dulu, bisa santai. Jadi bisa lebih efisien, hemat waktu, terus dapat mengurangi kesalahan ya. Oke, sedikit intronya, kita coba testing ya. Kebetulan saya udah bikin menggunakan web framework Django. Oke, kita jalankan dulu server otomasinya. Oke, kita masuk ke direktorinya, direktori Django. Kemudian aktifkan environment-nya. Back. Oh, sorry. Include script ya. Script activate.bar. Oke, kemudian kita masuk ke direktori si Python-nya ya. Direktori si Django-nya ya.
Django berada. Automation network. Sorry. Oh. Oke. Kelebihan ya. Oke, kemudian kita jalankan server. Kemudian kita jalankan si Django-nya dengan mengetikkan perintah Python manage.py run server, kemudian ketikkan IP address-nya ya. Jangan lupa portnya juga 8000 ya. 8000 kurang besar ya. Oke, enter. Oke, udah jalan ya. Kemudian kita buka di web browser. Kita bisa mengetikkan IP address-nya tadi. 6.100.8.000 atau menggunakan hostname-nya ya yang udah saya bikin sebelumnya. Oke, nah berikut ini tampilan dari Django si network automation yang saya buat yang akan diimplementasikan di kantor saya nantinya ya. Dimana di sini kita melakukan otomasi, ada beberapa device yang saya masukkan. Yang pertama itu Cisco device ya, terus ada Mikrotik device, terus ada Ubiquiti device ya, ini radio ya, access point. Nah, dimana access point di kantor saya ini sangat banyak sekali ya di beberapa daerah. Nah, jika kita kelemahannya ketika saya mau ganti password WiFi secara menyeluruh itu tentu repot ya, apalagi access point-nya ini banyak sekali, bisa jumlahnya puluhan. Makanya saya masukkan ke web automation saja. Oke, di web automation-nya di sini ada device ya, device yang kita input di admin ya. Di sini ada 2 Mikrotik dan 1 Cisco. Terus konfigurasi. Nah, ini kita tinggal bisa memilih device mana yang akan kita konfigurasi. Terus inputkan komen. Ya, komennya ini script konfigurasinya apa gitu. Misalnya DNS atau firewall. Tinggal diketik di Mikrotik, diketik di Mikrotik ya, di text area Mikrotik. Kalau di Cisco di text area yang di Cisco. Terus backup. Nah, backup jadi lebih gampang ya. Kita nggak perlu masuk satu-satu lagi. Tinggal klik-klik aja device-nya terus backup. Oke. Kemudian ada verifikasi. Nah, verifikasi ini kita bisa melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya, atau kita misalnya mau nge-trace misalnya ya, ada server yang belum connect di kantor cabang yang kebetulan beberapa hop ya. Nah, mau ngecek mungkin routingannya ada yang kurang nah ya. Nah, ini bisa gampang, kita tinggal pilih misalnya ada 5 router ya yang terhubung ya. Kebetulan router terakhir yang enggak bisa connect ke server. Jadi tinggal kita klik 5 router tadi, terus kita verify, nanti bisa keluar. Jadi bisa dilihat dari 5 router sampai ke belakang. Nah, kira-kira routingan yang mana mungkin yang kurang dari router paling belakang gitu. Jadi lebih enak, nggak perlu satu-satu lagi yang ke notepad ya. Oke, kita coba aja. Kemudian ini log ya. Ini log ketika melakukan kita verifikasi ataupun konfigurasi ataupun backup ya. Ini belum saya rapin ya. Rencana nanti mau dibikin pagination ya, pagination, dan mudah-mudahan nanti mau dibikin di sini bisa di-download PDF ya. Lagi dicari dulu skrip-skripnya dan referensinya. Oke, kita coba tes dulu ya. Oke, kita coba connect dulu ke Mikrotik kita ya. Oke, wah udah kebaca nih. Oke, login dulu. Oke. Kita mau coba konfigurasi dulu ya. Misalnya kita mau disable nih FTP nih, nggak kepake misalnya. Kita coba konfigurasi di web automation kita ya. Oke. Nah, kita ketikkan scriptnya IP service
ya. Disable FTP. Oke, kita coba ya. Oke, di sini masih enable ya di kedua router. Kita coba submit. Semoga berhasil ya, biar nggak malu-maluin. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, tadi yang udah enable jadi disable. Nah, kalau bisa dilihat di log, nah ini bisa dilihat kita login via SSH ya. Pada jam 21.24 ya. 21.24 IP service change by admin. Nah, jika ini. Nah, jadi koneksi via Paramiko-nya atau SSH-nya berhasil ya. Oke. Kedua, kita coba backup ya. Coba backup dulu. Tadi oke. Oke. Di sini backupnya per date ya, date time. Jadi per tahun, per bulan dan per tanggal. Jadi enak untuk nge-trace tanggal terakhir backup. Nah, ini tinggal kita pilih device mana yang mau kita backup. Ya oke, kita coba backup dulu 2 mikrotik ini. Kita jalankan ya, backup. Oke. Oke, router dengan IP 56.2 lagi progres. Oh, 56.4 juga progres ya. Ini karena menggunakan emulator jadi sedikit butuhkan waktu ya, karena memori kita juga terbatas. Oke, in progress file. Di sini teman-teman bisa lihat nama filenya tahun, terus bulan dan tanggal. Ini sesuai dengan script kita di Cinggunya. Ya, bagian sini. Nah, nih. No year, no month, no day ya. File name, backup. Fuse dev backup ya. Oke, kita berhasil backup dua router tersebut. Oke, statusnya di sini bisa lihat. Oke ya. Oke. Oh, saya actionnya lupa berubah nih, harusnya di backup nih ya. Oke, kita coba verifikasi. Verifikasi dua router. Kita mau tes apa ya? Oh, oke. Kita coba IP service print. Nah, tadi kita udah konfigurasi tuh IP service-nya. Nah, mau ngecek nih apa udah mati tuh si FTP-nya. Oke, kita coba submit. Oke, result on 192.168.562. Nih bisa kita lihat service-nya. Oke, FTP-nya disable, berarti berhasil ya otomasinya ya. Router 256.4. Oke, FTP juga disable. Nah, coba teman-teman bayangin, jika ada 100 router, kita lakukan otomasi dengan satu klik tombol submit. Nah, kita tinggal nunggu aja nih konfigurasinya. Dia akan dikirim oleh server otomasi dan konfigurasi selesai. Tentu ini akan menjadi enteng dan jadi mudah ya bagi Cinewa Engineer untuk melakukan konfigurasi. Oke, ini lognya yang tadi. Ini masih belum saya rapikan ya. Nanti mau dibikin pagination ya. Terus nanti di maksimalnya cuma 10. Ini kan terlalu panjang nih, masih jelek. Oke, verifikasi berhasil ya. 11 April pukul 9.26. Mantap ya message. Oke, demikian untuk server otomasinya. Mungkin kedepannya saya mau nambahkan login ya untuk sisi security biar nggak sembarang orang bisa masuk ya. Untuk login saya lagi nyari-nyari untuk itunya referensinya ya di Django. Oke, terus ya demikian dulu, nanti jika update terbaru akan kita buat videonya. Oke, sekian, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.